Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pak Guru doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua, bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Yuk, sebelum pembahasan soal kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dua tempat. Adapun surat Al-Ma'un diturunkan di kota titik-titik. Ayo, Al-Ma'un diturunkan di kota mana? Di kota Mekah. Jawabannya apa anak-anak? D. Soal nomor 2. Surat Al-Ma'un termasuk salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang terdiri dari titik-titik ayat. Surat Al-Ma'un ada berapa ayat? Ada 7. Jawabannya C. Soal nomor 3. Nama surat Al-Ma'un diambil dari bunyi salah satu ayatnya, yaitu ayat ke titik-titik. Wayamna'unal ma'un, berarti ayat ke 7. Jawabannya apa? A. Soal nomor 4. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Lafal di atas yang menunjukkan surat Al-Ma'un ayat ketiga terdapat pada nomor titik-titik. Ayo, surat Al-Ma'un ayat ketiga. Bagaimana bunyinya? Itu wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Berarti jawabannya apa anak? Yaitu A. 1. Soal nomor 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kelanjutan ayat di samping dari surat Al-Ma'un yaitu, ayo lanjutannya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Berarti jawabannya yaitu C. Soal nomor 6. Fadzalikal yad'ul yatim. Ayat di atas adalah satu ayat surat Al-Ma'un ayat ketiga yang artinya titik-titik. Yo, artinya apa? Fadzalika, maka itulah alladzi yang yad'u menghadik yatima anak yatim. Berarti jawabannya apa? A. Maka itulah orang yang menghadik anak yatim. Soal nomor 7. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah SWT adalah salah satu rukun titik-titik. Ayo, rukun apa? Rukun iman. Percayakan iman. Berarti jawabannya apa? Yaitu B. Soal nomor 8. Rasulullah SWT yang wajib kita imani berjumlah titik-titik, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berarti jumlahnya berapa? 25. Jawabannya C. Soal nomor 9. Perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas yang termasuk Rasulullah adalah nomor titik-titik. Nah, nomor 1 itu ada Jibril, berarti bukan ya, Jibril kan malaikat. Kemudian nomor 2 Ridwan, itu juga malaikat. Berarti nomor 3 dan 4 jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia adalah Nabi titik-titik. Uswatun hasanah kan contoh atau teladan yang baik. Berarti Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Setiap Rasulullah memiliki 4 macam sifat wajib. Sifat wajib fatonah artinya titik-titik. Fatonah artinya apa? Cerdas. Jawabannya apa? Yaitu C. Soal nomor 12. Beberapa nabi dan Rasulullah diberikan mukjizat untuk membuktikan kerasulannya. Adapun mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah titik-titik. Ingat ya, Nabi Nuh berarti kapal. Berarti mana anak-anak? Yaitu dapat membuat kapal besar. Jawabannya apa? Yaitu
D. Soal nomor 13. Hidup sederhana adalah sikap hidup yang tidak terlalu kikir, tetapi juga tidak titik-titik apa, yaitu tidak apa anak-anak. Nomor 13 jawabannya yaitu berlebihan. Jawabannya adalah A. Soal nomor 14. Bila seseorang mempunyai sikap hidup sederhana, maka hidupnya akan titik-titik, yaitu apa anak-anak? Yaitu tenang dan berkecukupan. Jawabannya apa? Yaitu A. Soal nomor 15. Orang yang sederhana tidak suka pamer dan selalu titik-titik nikmat Allah. Itu bagaimana orang yang hidup sederhana itu? Mensyukuri. Berarti jawabannya apa? Yaitu B. Soal nomor 16. Berlebih-lebihan atau boros adalah salah satu sikap yang dilarang oleh Allah SWT. Karena boros termasuk sifat yang titik-titik. Boros itu adalah dimiliki siapa? Yaitu setan. Jawabannya apa? Yaitu A. Soal nomor 17. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5, ayat 5 ya, merupakan perintah Allah SWT agar manusia berperilaku ikhlas dalam hal titik-titik, yaitu dalam hal apa anak-anak? Nomor 17 yaitu beribadah. Jawabannya apa? Yaitu B. Soal nomor 18. Orang yang ikhlas memiliki ciri-ciri, diantaranya bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang banyak, baik dipuji maupun titik-titik. Ayo, jawabannya apa? Dipuji maupun dicela. Jawabannya adalah B. Soal nomor 19. Beberapa perilaku yang dapat merusak keikhlasan yaitu riya, ujub, dan titik-titik. Ayo, apa jawabannya? Yaitu jawabannya adalah sum'ah, yaitu C. Soal nomor 20. Orang yang senang beramal maupun bersedekah dengan ikhlas disebut titik-titik. Sebutan orang yang ikhlas itu namanya apa? Yaitu mukhlis. Jawabannya adalah D. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan Romawi kedua. Soal nomor 21. Salah satu surat Al-Quran adalah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya titik-titik. Ayo, Al-Ma'un itu artinya apa? Barang yang berguna. Nah, itu arti dari Al-Ma'un. Soal nomor 22. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke titik-titik di dalam Al-Quran. Yaitu surat keberapa anak? 107. Soal nomor 23. Salah satu ciri pendusta agama menurut surat Al-Ma'un adalah orang yang titik-titik anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berarti apa? Menghardik, ya. Menghardik anak yatim. Soal nomor 24. Wayamna'unal ma'un. Nah, lafal di samping berbunyi itu tadi ya. Apa nah jawabannya? Wayamna'unal ma'un ya. Soal nomor 25. Alladzina hum yura'un. Arti salah satu ayat dari surat Al-Ma'un di samping adalah titik-titik. Yo, jawabannya apa? Yura'un berarti riya, yaitu orang yang berbuat riya ya. Soal nomor 26. Surat Al-Ma'un berisi tentang penjelasan mengenai ciri-ciri orang yang titik-titik. Ayo, ciri-ciri orangnya apa? Mendustakan apa anak-anak? Agama ya.
Soal nomor 27. Seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan agar disampaikan kepada umatnya disebut titik-titik. Ya, disebut apa? Itu Rasul. Soal nomor 28. Nabi yang hidup pada masa Raja Fir'aun dan memiliki mukjizat tongkat adalah titik-titik. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Soal nomor 29. 5 Rasulullah mendapat gelar Ulul Azmi. Arti Ulul Azmi adalah titik-titik. Apa arti Ulul Azmi itu? Ketabahan luar biasa, ya, atau keteguhan hati atau ketabahan luar biasa. Soal nomor 30. Rasul memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat mustahil kitman artinya titik-titik. Lawan kata tablik menyampaikan adalah kitman. Berarti kitman itu artinya apa? Menyembunyikan, ya. Soal nomor 31. Rasul yang memiliki tugas-tugas mulia. Rasul juga memiliki tugas-tugas mulia. Di antara tugas seorang Rasul adalah memperbaiki perilaku umat manusia agar berakhlak titik-titik. Berakhlak apa? Mulia atau terpuji, ya. Soal nomor 32. Nabi yang diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib adalah titik-titik. Ayo, Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Soal nomor 33. Orang yang memiliki sikap hidup sederhana hanya akan membeli barang-barang yang titik-titik saja. Barang yang apa, Nana? Dibutuhkan atau diperlukan saja, ya. Soal nomor 34. Kebalikan dari sikap sederhana adalah titik-titik. Lawan dari hidup sederhana apa, Nana? Yaitu boros, ya. Soal nomor 35. Orang yang mikir tidak suka titik-titik orang lain karena mereka takut hartanya akan habis dan menjadi miskin. Berarti apa? Jawabannya, Nana, nomor 35. Orang yang mikir tidak suka apa? Membantu atau menolong orang lain, ya. Takut hartanya akan berkurang. Soal nomor 36. Menyisihkan uang jajan untuk ditabung adalah contoh sikap hidup titik-titik. Hidup apa, Nana? Itu sederhana, ya. Soal nomor 37. Melakukan perbuatan tanpa memilih maupun mengharap imbalan kecuali hanya mencari ridha Allah disebut titik-titik. Disebut sikap apa, Nana? Yaitu ikhlas, ya. Soal nomor 38. Orang yang ikhlas tidak memamerkan dan tidak menceritakan amalannya kepada orang lain serta tidak mengharap titik-titik. Mengharap apa? Yaitu imbalan atau mengharap pujian. Jadi orang yang ikhlas itu tidak mengharap imbalan maupun pujian, ya. Soal nomor 39. Perilaku menampakkan amalannya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya dapat merusak keikhlasan. Perilaku tersebut disebut titik-titik. Berarti apa? Dia menampakkan amalnya supaya dipuji orang. Namanya adalah riya, ya. Soal nomor 40. Salah satu cara ikhlas dalam belajar adalah ketika guru menjelaskan pelajaran maka kita harus titik-titik. Itu apa, Nana? Memperhatikan atau juga bisa mendengarkan. Baik, anak-anak, sekarang kita lanjutkan Romawi 3 nomor 41.
Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah. Bagaimana bunyi surat Al-Ma'un ayat pertama? Bagaimana bunyinya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Soal nomor 42. Selain dibaca dan dihafalkan, kita juga harus mengamalkan surat Al-Ma'un. Jelaskan 3 cara mengamalkan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Itu mencintai dan menyayangi anak yatim. Apalagi anak-anak. Kemudian menyayangi dan memberi makan orang miskin. Ayo, apalagi anak-anak. Kemudian apa? Melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Jadi pengamalan dari surat Al-Ma'un yaitu mencintai dan menyayangi anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang miskin, dan melaksanakan sholat tepat waktu. Soal nomor 43. Nabi Nuh alaihissalam, nomor 43. Sebutkan Rasul-Rasul Allah yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ayo, siapa saja yang mendapat gelar Ulul Azmi? Itu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa lagi anak-anak? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disingkat mimim boleh, minim juga boleh, ya. Soal nomor 44. Hidup sederhana hendaknya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak kecil. Berilah 3 contoh perilaku hidup sederhana. Ayo, apa contoh perilaku hidup sederhana? Membeli barang yang bagaimana? Dibutuhkan saja, ya. Membeli barang yang dibutuhkan saja. Kemudian apalagi? Menyisihkan uang untuk ditabung. Apalagi anak-anak? Tidak berlebih-lebihan ketika apa? Makan. Jadi contoh perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain membeli barang yang dibutuhkan saja, kemudian menyisihkan uang untuk ditabung dan tidak berlebihan ketika makan. Soal nomor 45. Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih akan terasa ringan dan pasti akan mendatangkan banyak manfaat atau keuntungan. Jelaskan 3 manfaat atau keuntungan dari perilaku ikhlas. Manfaatnya apa, anak-anak? Yaitu terhindar dari penyakit hati. Contohnya apa? Iri, dengki, itu ya. Kemudian apa lagi? Hati kita menjadi apa? Tenang. Hati menjadi tenang. Kemudian apa lagi, anak-anak? Mendapat pertolongan
ketika menghadapi kesulitan ya. Jadi manfaat dari perilaku ikhlas itu yang pertama terhindar dari penyakit, hati menjadi tenang dan mendapat pertolongan ketika menghadapi kesulitan. Demikian anak-anak pembahasan soal yang singkat ini, semoga menambah wawasan kalian sehingga kalian lebih siap untuk menghadapi yaitu ujian yang akan datang. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.